China tuding balik Amerika Serikatlah yang militerisasi Laut China Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada Kamis, tanggal 25 Maret tahun 2021, menampik tudingan Amerika Serikat tentang militerisasi Laut China Selatan dan perusakan sistem internasional. Menanggapi pidato Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di kantor Pusat Fakta Pertahanan Atlantik Utara, North Atlantic Treaty Organization, NATO, di Brussels pada Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Hua mengatakan dalam konferensi pers di Beijing, label militerisasi Laut China Selatan seharusnya tidak pernah disematkan kepada China. China bukan negara pertama yang membangun atau mengerahkan persenjataan yang diperlukan di Laut China Selatan, serta bukan negara yang mengerahkan persenjataan paling banyak. AS tidak dapat menggunakan apa yang disebutnya sebagai militerisasi untuk merampas hak China mempertahankan wilayahnya sendiri, tutur Hua. Lebih lanjut, Hua mengatakan justru AS yang sebenarnya memiliterisasi kawasan tersebut dan mengancam kebebasan navigasi. Dia menambahkan AS yang terletak 13.357 km lebih jaraknya dari Laut China Selatan, membangun beberapa pangkalan militer dengan senjata ofensif di sekitar kawasan tersebut, serta kerap mengirim kapal induk dan pesawat pengebom strategis sepanjang tahun. Dalam pernyataannya, Blinken mengatakan China mengancam keamanan NATO, menyerukan pendekatan bersama untuk melawan China karena negara tersebut berupaya merusak sistem internasional, serta nilai-nilai yang diterapkan AS dan para sekutunya. Hanya ada satu sistem di dunia ini, yakni sistem internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai intinya, dan hanya ada satu set peraturan, yakni norma-norma dasar hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip dalam piagam PBB, tutur Hua. Menyinggung AS telah menarik diri dari sejumlah traktat dalam beberapa tahun terakhir, Hua mengatakan negara tersebut kini menggunakan sanksi sebagai senjata, serta menjatuhkan sanksi sepihak dan ilegal terhadap negara-negara berdaulat lainnya. Label perusak sistem internasional itu adalah milik Amerika Serikat, ujar Hua. Kami berharap AS akan memahami dirinya sendiri dan pihak lain dengan benar, menanggalkan mentalitas menang dan kalah, zero-sum game, dan perang dingin, sungguh-sungguh belajar cara berurusan dengan negara lain berdasarkan prinsip kesetaraan dan sikap saling menghormati, serta kembali mengemban tanggung jawab penting sebagai kekuatan besar bagi perdamaian dan pembangunan dunia, papar Hua. Perundingan antara delegasi Amerika Serikat China di Anchorage, Alaska minggu lalu hanya menghasilkan prospek suram hubungan kedua negara pada hari-hari mendatang. Para perunding dengan lantang mengemukakan pernyataan yang menggambarkan posisi sebagai negara adidaya, sedangkan pihak lain menekankan kepada kedaulatan untuk bersikap. Menlu Antony Blinken dan penasehat keamanan nasional Jake Sullivan memimpin delegasi AS. Lawannya Menlu Yang Jiechi dan pejabat Partai Komunis China urusan luar negeri Yang Jiechi. Pertemuan berlangsung 2 hari, 18 sampai 19 Maret tahun 2021. Dalam pertemuan hari pertama yang diliput media, Blinken langsung menyerang dengan menyatakan keprihatinan atas serangan cyber China terhadap negaranya dan melakukan tekanan ekonomi terhadap sekutu AS, pula perlakuan pemerintah China terhadap aktivis demokrasi di Hong Kong, terhadap Taiwan dan kelompok minoritas Uighur di Xinjiang disebut. Di hari kedua, Sullivan mengungkit lagi keberpihakan China terhadap Iran dan Syria, suatu pernyataan yang secara jelas menunjukkan pengakuan atas meluasnya pengaruh China. Sullivan menambahkan, kami tidak ingin berkonflik, kami akan selalu berpegang kepada prinsip-prinsip kami dan sekutu-sekutu kami. Yang Jiechi membalas dengan menyatakan rakyat Amerika Serikat meragukan demokrasi dan rasisme di negaranya,
pemerintah AS memaksakan kekuatan militer dan keuangan, serta membujuk sejumlah negara untuk menyerang China. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan pernyataan GEC itu adalah serbuan pendukung Donald Trump ke gedung Capitol, serta bujukan terhadap Australia supaya mengeroyok China. Padahal kedua negara tak punya masalah. Yang menarik, terungkap sikap munafik. Blinken dalam pertemuan itu menyoroti pengabaian pemerintah China terhadap prinsip-prinsip HAM, namun AS menentang ketika PBB memperkenalkan sebuah undang-undang yang menyerukan tindakan global melawan rasisme pada Desember lalu. Amerika Serikat bersama 13 negara lain, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, Israel dan lainnya menentang seruan global bagi tindakan untuk mengakhiri rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan yang berkaitan dengan intoleransi, padahal negara-negara tersebut terus-menerus menyerukan negara lain supaya mematuhi HAM dan kebebasan. Mempertahankan ketegangan. Hasil pertemuan itu mengukuhkan ketegangan yang dibangun Donald Trump dan dilanjutkan Presiden Joe Biden. Malahan Biden bertekad akan melawan pada segala bidang, terutama ranah ekonomi dan pertahanan. Bila Trump cenderung membawa negaranya sendirian menghadapi China, bahkan disebut-sebut juga mengabaikan pendapat di dalam negeri, Biden menerapkan kebijaksanaan multilateral dengan mengajak Korea Selatan, Jepang, India dan Australia, 3 negara terdahulu mempunyai latar belakang sejarah yang pahit dengan China, sedangkan Australia lantaran Fakta ANZUS. Taiwan termasuk sekutu dekat, kendati secara real, hanya merupakan boneka permainan kedua pihak yang berseteru. AS tak pernah mendorong negara pulau ini agar merdeka, namun secara teratur menjual peralatan militer. Tahun lalu Taiwan membeli peralatan militer AS, termasuk rudal yang dapat menghantam sasaran di China daratan, 66 pesawat F-16, drone tanpa senjata, artileri, misil anti-kapal yang berbasis di darat, dengan harga $8 miliar. Indonesia, Filipina, Vietnam, Indonesia, Thailand dan Singapura dalam beberapa aspek mendukung Washington, tetapi masih tetap mempertahankan hubungan baik dengan China. Dalam kerangka ASEAN, negara-negara tersebut mengikut sertakan China dalam mengatasi sengketa tapal batas dan kepemilikan, antara lain di Laut China Selatan. ASEAN tidak ingin terjebak dan turut serta dalam perang dingin melawan China. Negara-negara ASEAN faham, China sangat reaktif dan dengan kekuatan ekonominya kerap menekan penentangnya, sebagaimana ditunjukkan terhadap Australia. Mewaspadai sikap ganda. Secara politis hubungan kedua negara berakar kepada pertarungan ideologi. Amerika Serikat khawatir dengan Partai Komunis China yang mengancam demokrasi, sebaliknya China pun bersikap serupa. Persoalannya, persaingan ini sudah melebar ke ranah ekonomi, perdagangan, teknologi, hak cipta bahkan perebutan ruang pengaruh. Pernyataan Biden tentang ancaman China menggarisbawahi pelebaran persaingan tersebut. Prakarsa One Belt One Road, OBOR, yang disepakati 25 negara di Asia Timur dan Pasifik, 17 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, 18 negara di Amerika Selatan dan Karibia serta 6 negara di Asia Tenggara sangat mengganggu dominasi Amerika Serikat. Prakarsa OBOR menunjukkan, China menerapkan pendekatan ekonomi sebaliknya Amerika Serikat masih bertahan dengan pendekatan konflik bahkan perang. AS menempatkan 160.000 personel di 150 negara, dengan pangkalan militer dengan yang terbesar di Ramstein, Jerman. Sejak tahun 1980 saja, setidaknya 23 kali pangkalan militer itu di luar negeri dilibatkan dalam perang di 13 negara di kawasan timur, diantaranya melibatkan kekuatan militer NATO dalam menjatuhkan Presiden Libya Muammar Gaddafi tahun 1986. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menyatakan ironisme, Pakta Warsawa sudah dibubarkan tetapi AS dan sekutu-sekutunya masih mempertahankan NATO.